Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang lebih baik hidup hemat dan sederhana daripada mewah tapi berhutang. Ada dua cara untuk menjalani hidup. Yang pertama, hidup dengan pengeluaran lebih sedikit daripada pemasukan. Yang kedua, hidup dengan pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Kalau dilihat dari dua pilihan yang ada, pasti kebanyakan orang yang waras akan memilih pilihan pertama. Pilihan kedua akan membuat kita stres dalam hidup yang penuh dengan hutang. Hidup yang penuh dengan hutang ini akan membuat kita takut dan panik, dan ini adalah cara hidup yang pasti tidak diinginkan. Hidup dengan pengeluaran lebih sedikit daripada pemasukan adalah pilihan yang akan dipilih orang secara rasional, tapi kebanyakan dari kita tidak melakukannya. Faktanya, sekitar 90% dari orang Indonesia menghabiskan lebih banyak daripada yang kita hasilkan. Dari data yang dihimpun oleh program konsultasi keuangan LifePal dari awal Januari 2021, hanya 9,3% dari 500 partisipan program ini yang memiliki dana darurat dalam jumlah ideal. Sementara itu, 90,7% lainnya dinyatakan tidak memenuhi standar minimum. 70% orang Indonesia melaporkan merasa cemas tentang situasi keuangan mereka, dan jumlahnya semakin buruk. Mengapa demikian? Mengapa hidup dengan lebih sedikit stres dan kekhawatiran begitu sulit untuk dicapai oleh banyak dari kita? Mengapa kebanyakan orang memilih untuk membelanjakan pendapatan mereka yang lebih besar daripada pemasukan? Ada beberapa yang akan berpendapat bahwa sistem ini dicurangi dan tidak mungkin menghasilkan cukup uang untuk hidup sesuai kemampuan. Tentu saja itu mungkin kenyataan bagi sebagian orang, tetapi itu jelas bukan alasan bagi sebagian besar orang, terlebih bagi yang berpenghasilan UMR atau di atasnya. Dan yang paling penting, itu mungkin bukan alasan untuk kita yang menganut gaya hidup minimalis. Kemungkinan besar, alasan kenapa begitu banyak orang memilih untuk menjalani hidup yang melebihi pendapatan adalah karena pemasaran perusahaan yang terus mendorong kita untuk membeli dan membeli lagi. Penghasilan yang meningkat tidak menyurutkan keinginan. Doktrin yang mengatakan bahwa kehidupan kita akan lebih baik hanya jika pendapatan kita semakin besar. Mobil yang lebih bagus, rumah yang lebih besar, makanan yang lebih mewah. Godaan untuk membelanjakan lebih banyak hal tidak pernah berakhir. Janji untuk kehidupan yang lebih baik selalu terletak di dalam pendapatan kita saat ini. Jadi kita mengejarnya tanpa henti, selalu menghabiskan sedikit lebih banyak dari penghasilan yang kita miliki. Hal ini membuat sebagian orang rela berhutang. Tetapi lebih baik hidup hemat di bawah anggaran daripada hidup mewah tetapi dalam hutang. Hidup sesuai kemampuan kita akan menghasilkan kepuasan diri yang tidak dapat dibeli dimanapun di dunia ini. Hidup sesuai kemampuan akan menghasilkan ketenangan di penghujung hari yang tidak akan pernah dialami bahkan di hotel paling mewah sekalipun kalau kita sedang terlilit hutang. Hidup sesuai kemampuan menghasilkan kepercayaan diri sejati yang tidak akan pernah bisa dibeli di rak pakaian. Hidup sesuai kemampuan menghasilkan kenikmatan yang selalu hadir yang tidak dapat diduplikasi dengan liburan mewah. Hidup sesuai kemampuan menghasilkan contoh bagi keluarga kita yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan kursus paling mahal sekalipun. Dan hidup sesuai kemampuan menghasilkan kehidupan yang dijalani dengan baik, dengan lebih sedikit penyesalan. Dunia akan memberitahu kita bahwa pengeluaran lebih banyak adalah kunci kehidupan yang lebih baik. Tapi saya bisa membuktikan, lebih baik hidup dengan pengeluaran lebih sedikit dari pendapatan kita daripada hidup mewah tetapi dalam hutang. Itulah tadi kenapa lebih baik hidup hemat di bawah anggaran daripada mewah tapi banyak hutang. Kali ini kita akan membahas tentang prinsip penting dari gaya hidup sederhana. Hidup minimalis adalah gaya hidup yang mengurangi hal tidak penting dalam hidup kita dan fokus pada hal yang penting dan kita butuhkan. Hal-hal yang penting ini berupa kesehatan fisik, kesehatan mental, barang apa saja yang kita butuhkan, dan hal-hal lain yang membuat kita bertahan hidup. Banyak sekali hal-hal yang kurang penting, seperti banyaknya barang-barang yang sebenarnya tidak benar-benar kita butuhkan, seperti pajang-pajangan yang hanya membuat barang penuh sesak. Hal ini kadang membuat kita stres sendiri, terlebih ketika kita sedang lelah dari pulang kerja dan pulang dengan melihat keadaan rumah yang penuh sesak. Untuk itulah kita perlu menyingkirkan hal-hal yang tidak penting. Hal ini akan membuat kita merasakan kembali kelegaan ketika kita pindah rumah. Dan juga minimalisme bukan hanya soal menyingkirkan barang, seperti yang telah disebutkan.
Kita perlu menyingkirkan hal-hal lain seperti pikiran kita yang terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tak penting ataupun waktu kita yang berharga yang terkadang terbuang percuma untuk hal-hal yang kurang penting. Pada intinya, menjadi minimalis berarti dengan sengaja mengutamakan hal-hal yang paling kita hargai dan menghilangkan segala sesuatu yang mengalihkan perhatian kita darinya. Dengan hal itu, gaya hidup minimalis secara perlahan akan membuat kita mengubah seluruh aspek kehidupan kita menjadi lebih baik. Hal yang kita prioritaskan dalam hidup pasti berbeda-beda dari setiap orang, karena tidak ada individu yang sama, tetapi itu mengharuskan kita masing-masing untuk menyelam lebih dalam dan menjadi lebih introspeksi tentang nilai-nilai dan hasrat kita. Kehidupan modern telah membuat kebohongan bahwa kehidupan yang baik ditemukan dalam mengumpulkan barang-barang sebanyak mungkin. Banyak orang percaya bahwa lebih banyak lebih baik, dan secara tidak sengaja menganut gagasan bahwa kebahagiaan dapat dibeli dengan membeli banyak barang. Tapi mereka salah. Merangkul hidup minimalis membawa kebebasan dari semua hasrat untuk memiliki banyak barang. Hidup minimalis melangkah dari treadmill konsumerisme dan berani mencari kebahagiaan di tempat lain. Hidup minimalis membuat kita lebih menghargai hubungan, pengalaman, dan perawatan jiwa. Membuat kita melihat semua yang sudah kita miliki dan mengingatkan kita untuk bersyukur. Dengan melakukan itu, kita akan menemukan kehidupan yang lebih berkelimpahan rasa syukur. Dunia kita berjalan dengan kecepatan tinggi. Kita terlalu terburu-buru. Kita bekerja berjam-jam dengan penuh semangat untuk membayar tagihan, tetapi jatuh ke dalam hutang setiap hari. Kita terburu-buru dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya, bahkan melakukan banyak tugas di sepanjang hari. Tetapi sepertinya kita tidak pernah menyelesaikan apapun. Kita tetap berhubungan terus-menerus dengan orang lain melalui smartphone kita. Tetapi hubungan yang benar-benar mengubah hidup terus menghindari kita. Menjadi seorang minimalis, memperlambat hidup dan membebaskan kita dari histeria modern ini untuk hidup lebih cepat. Hidup minimalis menawarkan kebebasan untuk melepaskan diri. Hidup minimalis berusaha untuk menjaga banyak hal-hal penting. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan hal-hal yang sembrono dan menjaga yang penting. Ini akan menghargai upaya yang disengaja yang menambah nilai hidup kita. Meskipun tidak ada yang sengaja memilih gaya hidup yang mereka miliki, tetapi kita bisa tahu bahwa kebanyakan orang hidup dalam kepalsuan. Mereka menjalani satu kehidupan di sekitar keluarga mereka, satu kehidupan di sekitar rekan kerja mereka, dan kehidupan lain di sekitar tetangga mereka. Gaya hidup yang mereka pilih mengharuskan mereka untuk mengabarkan citra tertentu tergantung pada keadaan mereka. Banyak orang terlalu peduli akan citra diri ini, padahal hidup ini adalah milik kita sendiri, bukan milik orang lain. Di sisi lain, hidup sederhana, bersatu, dan konsisten. Gaya hidup ini benar-benar dapat dialihkan dalam situasi apapun. Kita hidup di dunia yang mengidolakan selebriti. Mereka difoto untuk majalah, diwawancarai di radio, dan direkam untuk televisi. Kehidupan mereka dianggap sebagai standar emas dan membuat iri banyak orang. Orang yang hidup sederhana tidak diperjuangkan oleh media dengan cara yang sama. Mereka tidak cocok dengan budaya konsumerisme yang dipromosikan oleh perusahaan dan politisi. Sementara kebanyakan orang mengejar kesuksesan, kemewahan, dan ketenaran. Gaya hidup minimalis memanggil kita dengan suara yang lebih kecil dan lebih tenang. Ini mengundang kita untuk memperlambat, mengkonsumsi lebih sedikit, tetapi menikmati lebih banyak. Dan ketika kita bertemu seseorang yang menjalani hidup yang sederhana, kita sering menyadari bahwa kita telah mengejar hal-hal yang salah selama ini. Hiduplah dengan secukupnya dan sebebas-bebasnya, tanpa memperdulikan apa kata orang lain. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.